Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk anak-anak ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan semangat ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini Miss akan menjelaskan mengenai listrik AC dan DC. Oke, langsung saja. Listrik terbagi atas dua macam, yaitu listrik DC dan listrik AC, ataupun listrik searah dan arus bolak-balik. Yang pertama adalah listrik DC atau direct current, yaitu listrik searah yang aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya dari tinggi ke titik yang lebih rendah. Contohnya yaitu misalnya nih, kalian punya power bank. Power bank kalian punya dayanya itu misalnya 100%. Kemudian kalian mencas ke handphone kalian. Nah, apa yang terjadi pada power bank kalian? Ya, otomatis power bank kalian akan habis dan handphone kalian akan terisi. Nah, itu dia. Jadi, dia akan searah dari yang potensialnya tinggi ke potensialnya yang lebih rendah, seperti itu. Contoh lainnya yaitu pada rangkaian baterai, pada senter, telepon genggam, dan radio. Selanjutnya adalah listrik dari aki dan pada kendaraan bermotor. Nah, ini ada listrik AC, yaitu alternating current atau arus bolak-balik dari arus listrik, di mana besar arusnya berubah-ubah secara bolak-balik, yaitu pada misalnya listrik di rumah kita tuh yang dari PLN. Nah, lampu kita, kemudian kulkas dan lain sebagainya. Nah, ini berikut adalah komponen-komponen listrik, di mana ada resistor, kapasitor, induktor, dioda, transistor, dan IC. Nah, nanti semua ini akan kita bahas, akan kita lihat, akan kita tahu lah apa macam-macamnya ini. Nah, resistor yaitu untuk mengatur kuat arus yang mengalir supaya sesuai kebutuhan. Nah, kalau dalam soal dia akan keluar simbol seperti ini ya, Nak. Nah, kalau misalnya pada gambar aslinya itu wujudnya seperti ini. Ini biasa kita lihat pada remote TV. Nah, biasa kan kalian suka tuh bongkar-bongkar remote TV seperti itu. Nah, yang kedua ada induktor, yaitu untuk menahan arus bolak-balik atau AC dan meneruskan arus arah atau DC, penyimpan medan magnet dan membangkitkan elektromagnetik. Kalau pada soal nanti simbolnya seperti ini, ataupun dia agak-agak kayak gini, tapi dia ada lambangnya seperti itu ya. Nah, untuk gambar aslinya itu dia seperti ini ya. Nah, nanti kita akan bahas juga kalau udah ke materi lebih lanjutnya. Nah, kapasitor yaitu untuk menahan arus searah dan meneruskan arus bolak-balik sebagai filter sehingga arus AC yang keluar akan lebih stabil. Nah, ini dia. Kalau dalam soalnya juga seperti ini. Ini dalam kehidupan nyatanya ataupun benda nyatanya. Nah, kemudian ada dioda. Dioda ada untuk mengarah arus bolak-balik menjadi arus arah. Ini dia simbol dalam soal nanti. Kemudian ini pada gambar nyatanya. Nah, kemudian ada transistor, ada IC. Nah, selanjutnya itu ada mengenal beberapa hukum kelistrikan. Hukum-hukum yang terletak pada kelistrikan itu banyak nanya. Ada hukum Coulomb, ada Faraday, ada hukum Ohm dan lain sebagainya. Nah, jadi pada materi kita kelas 12 kita nggak ngebahas semuanya, Nak. Untuk ngebahas semuanya itu nanti pada mata kuliah pada mata pelajaran di perkuliahan ya, atau mata kuliah. Nah, seperti itu. Jadi untuk kelas 12 ini kita cuman ngebahas tentang Coulomb, Faraday, hukum Ohm, dan hukum Kirchhoff aja. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Nah, perhatikan rangkaian listrik berikut. Nah, kalau gambar seperti ini, Nak. Nah, ini tadi Miss bilang apa? Ya, ini adalah resistor. Nah, jadi resistornya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 resistor. Dimana soalnya adalah besar kuat arus listrik atau I yang mengalir pada rangkaian adalah
Oke, Miss akan menjawab soal ini ya. Jadi tolong perhatikan dengan benar. Oke, langsung saja kita akan mencari kuat arusnya. Nah, ini adalah rangkaian seri dan yang ini adalah rangkaian paralel. Kita ubah dulu dari rangkaian paralel ke rangkaian seri. Dimana caranya adalah 1/5 ditambah 1/20 sama dengan, nah ini nak, disamakan dulu penyebutnya yaitu menjadi 20. Dimana 20 dibagi 5 adalah 4. Dan 20 dibagi 20 adalah 1. Yaitu 5/20. 5/20. Jadi 20 dibagi 5 adalah 4 ohm. Nah, jadi untuk di bagian ini menjadi 4 ohm. Kita buat rangkaiannya menjadi seperti ini ya. Nah, di sini ada jadi 4 ohm. Di sini 10 ohm, 6 ohm, dan ini tegangannya ada 12 volt dan 8 volt. Oke, setelah itu kita akan mencari kuat arusnya nak, di mana kuat arus kita menggunakan yaitu hukum Kirchhoff. Di mana hukum Kirchhoff adalah Vxx sama dengan sigma E ditambah sigma I dikali R, yaitu sama dengan 0. Di mana E-nya adalah tegangannya adalah ini dia 8 dan 12, yaitu kita arusnya nah ini arahnya kita buat menjadi searah jarum jam, yaitu arahnya ke atas. Nah, berarti dia 8 kemarin arahnya ya 8, karena dia ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, dari 8 ke ya ini min, jadi dikurang 12. Karena ini positif, ini negatif, ketemu dengan negatif makanya min 12, dikurang 12. Oke, tambah sigma I-nya. I-nya berapa? Iya, I-nya yang ditanya. Jadi I terkurang R-nya berapa nak? Nah, ini di R-nya ada 10, ada 6, ada 4. Karena ini tadi rangkaian paralel udah diubah ke rangkaian seri. Langsung aja 10, 6, kemudian 4 sama dengan 0. Oke, 8 dikurang min 12 berapa? Iya, min 4 tambah kali I. 10 ditambah 6 tambah 4. Ya, 20. 0. Kemudian nak, langsung saja kita pindahkan di mana I sama dengan 4/20. Kita balik dia. Jadi I sama dengan 1/5. Kita sederhanakan di mana 1/5 adalah 0,2 ampere. Oke, jawabannya adalah ya B.